Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fariza, nomor induk mahasiswa saya 4152 1010130. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercubuana di kampus Muruya lebih tepatnya. Dan hari ini saya akan memberikan jawaban saya terkait dengan ulangan akhir semester interaksi manusia dan komputer. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Explain what skills are involved in human-computer interaction. Skill apa yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer? Jadi saya ingin menjelaskan ada 4 skill utama yang kita perlukan, yang antara lain yang pertama itu UI dan UX design. Jadi UI dan UX design ini dikhususkan untuk mempelajari programming dan visualisasi dari tampilan depan sebuah aplikasi atau antarmuka sebuah aplikasi yang menjadi portal bagi manusia atau user dan program untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk meningkatkan kemampuan di skill ini, kita harus mempelajari beberapa bahasa pemrograman terkait dengan visual, yaitu HTML, PHP, dan Python ya. Karena dibandingkan dengan teks, visual dari UI UX yang diberikan akan memberikan informasi yang lebih banyak dengan pemahaman yang lebih mudah, karena visual itu pada aplikasi membentuk sebuah simbol atau pola yang untuk kedepannya bisa dipahami oleh user. Yang kedua adalah psikologi pengguna. Manusia memiliki aspek psikologi yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang didasarkan kemauan, kebutuhan, sehingga untuk mencapai komunikasi dan pertukaran data yang optimal memerlukan interaksi yang positif antara manusia dan komputer. Ini ada halnya terkait fitur-fitur yang akan kita gunakan dan bagaimana proses inputan yang akan kita lalui kepada user ya. Karena pada dasarnya sebuah aplikasi itu memerlukan input dan menghasilkan output. Jika input yang dimasukkan benar, otomatis output yang dihasilkan juga benar. Menyesuaikan apa yang kita input, itulah yang akan jadi outputnya. Jadi untuk aspek psikologi, kita sebagai programmer mengusahakan untuk interaksi antara aplikasi kita dan user berjalan dengan positif dan baik, sehingga user dengan senang hati memberikan inputannya yang diperlukan untuk program, dan kita pun memberikan kepuasan dengan memberikan output yang sesuai kepada user. Lalu selanjutnya analisis data. Sebelum itu kita perlu memahami bahwa sebuah program berjalan dengan melakukan inputan, proses dan output. Input yang sesuai akan menghasilkan output yang sesuai pula. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ketika kita menginput A, lalu diproses dengan program, otomatis output yang dihasilkan akan berhubungan dengan inputan yang tadi, berhubungan dengan A. Jika kita menginput B, diproses, maka output yang dihasilkan akan berhubungan dengan B. Nah, kita sebagai programmer memerlukan sebuah pemahaman data, pemahaman informasi tentang ketika user melakukan inputan A, apa sih yang user perlukan, apa sih yang user inginkan gitu. Jadi kita secara tepat, secara jitu bisa memberikan output yang sesuai kepada user. Lalu komunikasi, hal ini mengacu pada poin pertama dan kedua ya. Nah, karena keragaman bahasa pengguna itu berpengaruh juga kepada psikologis. Kita tahu bahwa setiap perbedaan bahasa terdapat perbedaan pemahaman atau sudut pandang ya. Jadi diperlukan translate atau penggunaan bahasa yang sangat atau yang bisa dibilang akurat lah, translate terjemahan yang akurat agar pengguna di berbagai macam lini bahasa itu bisa memahami aplikasi dengan sama baiknya dengan user yang menggunakan bahasa utama di aplikasi. Selanjutnya adalah concern utama, explain the main concern of human computer interaction. Jadi concern utama dari interaksi manusia dan komputer adalah terjadinya pertukaran informasi yang efektif antara program dan manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan poin-poin yang sebelumnya saya sampaikan di pertanyaan nomor 1 ya, bahwa interaksi manusia dan komputer bertujuan untuk menghasilkan sebuah output yang sesuai dengan
kebutuhan user berdasarkan input yang dia berikan. User diharuskan memahami kinerja program dan diharuskan melakukan inputan yang sesuai, namun tidak diberatkan dengan peraturan-peraturan baku yang terdapat pada aplikasi tersebut begitu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai programmer menjelaskan aplikasi ini melalui visual, melalui interaksi kepada pengguna agar melakukan inputan yang sesuai. Lalu nomor 3, why human computer interaction is important in software design. Jadi jawabannya adalah user cenderung menggunakan aplikasi yang mudah digunakan dan diandalkan. Penggunaan elemen visual dapat memudahkan user untuk memahami konteks. Seperti yang saya sebutkan di poin nomor 2 ya. Jadi user itu memerlukan pemahaman dan konteks. Jadi dia bisa menerka-nerka output seperti apa yang akan saya terima jika saya menggunakan program ini. Output apa yang saya terima jika saya melakukan inputan ini, output apa yang akan saya terima ketika saya melakukan ini gitu. Jadi user diberikan pemahaman melalui interaksi dari komputernya, informasi yang dikeluarkan oleh aplikasi. Jadi bisa dibilang sangat penting ya, tampilan ini sangat penting untuk tampilan interaksi ini sangat penting bagi berjalannya aplikasi tersebut dan hubungan antara pihak pertama sebagai pengembang aplikasi dan pihak kedua sebagai user. Lalu explain what is involved analyzing product context to use. Analisis konteks penggunaan produk melibatkan pemahaman mendalam terhadap lingkungan, situasi, dan kondisi di mana produk akan digunakan. Proses ini mencakup identifikasi penggunaan potensial, pemahaman tugas-tugas yang akan dijalankan oleh pengguna, aspek-aspek fisik, digital, sosial, dan temporal yang memengaruhi interaksi. Analisis juga mencakup evaluasi kondisi emosional dan tujuan pengguna, memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Jadi, basically pertanyaan nomor 4 dan jawaban yang saya berikan pada poin nomor 4 adalah rangkuman dari jawaban yang saya berikan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi, explain apa yang terlibat ketika menganalisis konteks penggunaan dalam suatu produk. Nah, kita menganalisis pola perilaku dari pengguna, kebutuhannya, dan jenis inputan apa yang mungkin dilakukan kepada program. Nah, jadi misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi editing video. Nah, kita harus tahu betul jenis pengguna atau jenis user yang akan menggunakan aplikasi kita, menyesuaikannya, lalu dengan bahasanya, lalu tampilannya. Nah, itu semua berperan penting agar aplikasi kita itu bisa digunakan dengan baik oleh user gitu, bisa diandalkan. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu, which people, activity, context, teknologi, karakteristik, dan analyzing the user needs. Sebenarnya semuanya penting ya, activity, konteks, dan teknologi. Nah, kita jelaskan dari aktivitas dulu. Analisis kebutuhan juga melibatkan pemahaman tugas dan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang diambil pengguna ketika ingin menggunakan aplikasi, tujuan mereka, dan bagaimana produk dan layanan dapat memfasilitasi atau meningkatkan aktivitas tersebut. Atau bisa lebih tepatnya, bagaimana sebuah aplikasi itu memberikan outputan yang sesuai untuk user, sesuai dengan penggunaannya. Lalu yang kedua adalah konteks, merujuk pada lingkungan, situasi, dan kondisi di mana produk layanan digunakan. Kita tidak bisa menggunakan sebuah tampilan yang childish, kekanak-kanakan, ketika kita ingin membuat aplikasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan atau internal pemerintahan. Tentu yang menjadi concern utamanya, sesuai konteks yaitu pemerintahan, kita memberikan output dan interaksi yang jelas gitu, sehingga tidak terjadi kesalahan input yang berpengaruh kepada ketidakakuratan data yang menyebabkan mungkin masalah yang lebih besar, jadi pengambilan keputusan yang salah yang menyebabkan banyak orang yang dirugikan gitu, seperti itu. Lalu teknologi. Nah, ini manusia menggunakan teknologi menyesuaikan dengan kebutuhan dan aplikasi yang digunakan. Nah, di sini saya berikan contoh seperti editing video.
ketika kita ingin mengedit video pada resolusi rendah dan pada Reels atau TikTok ya, yang jarang menggunakan editan yang macam-macam dan cenderung pada informasi yang diberikan, kita akan menggunakan aplikasi editing video yang lebih sederhana seperti CapCut, dan kalau di itu tuh namanya apa ya, saya lupa. Nah, salah satu contohnya CapCut aja lah. Jadi CapCut mudah, itu mudah digunakan, simple, dan output yang diberikan juga mungkin sesuai dengan konteksnya, yaitu penggunaan sosial media di HP, dan ringan, ada yang lewat, dan aplikasi tersebut juga ringan untuk digunakan di handphone, di mana video itu akan diupload dan bisa digunakan di mana saja. Sedangkan ketika kita berbicara pada user dengan penggunaan yang lebih advance untuk mengedit video untuk film dengan resolusi yang lebih tinggi, maka pengguna akan menggunakan teknologi yang lebih mutakhir seperti komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan aplikasi dengan kompleksitas yang lebih tinggi pula. Nah, ini jadi pada intinya ketiga aspek ini berpengaruh ya, aktivitas, konteks, dan teknologi. Jadi kita menganalisis kebutuhan dari situ. Jadi kita membuat aplikasi kan tidak mungkin benar-benar plug ketiplek bisa diterapkan pada handphone dan bisa diterapkan pada komputer juga, karena pada dasarnya kan prosesor yang digunakan juga menggunakan langkah kerja yang berbeda ya, terus sistematika yang berbeda. Kalau misalnya di handphone kita menggunakan APU, kalau di komputer kita menggunakan CISC, jadi kompleksitas yang lebih tinggi. Lalu nomor 6, how data can be recorded during the data gathering session with stakeholders. Jadi bagaimana data bisa direkam dalam sharing data dengan pemegang kepentingan. Merekam data selama sesi pengumpulan informasi dengan pemangku kepentingan merupakan langkah krusial untuk menangkap dan efektif wawasan, kebutuhan, dan umpan balik. Berbagai metode dapat digunakan, dari mulai misalkan kita bisa menggunakan kuesioner ya, jadi sesuai kebutuhannya, dan catatan tulisan, perekaman audio, video, hingga layanan transkripsi otomatis. Penggunaan fotografi dan dokumen visual, alat pemetaan pikiran, serta kuesioner terstruktur juga dapat dilakukan sebagai salah satu pengambilan informasi untuk dilakukan pencatatan. Nah, semakin banyak atau semakin kompleks informasi yang kita kumpulkan, data yang kita kumpulkan dari stakeholders, maka kemungkinan tujuan aplikasi kita itu meleset dari kebutuhan stakeholders itu akan mengecil, dan itu berpengaruh pada efektivitas dalam waktu pekerjaan dan tidak terjadi, meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul, jadi seperti miskomunikasi dan sebagainya. Nah, itu jelas menguntungkan di kedua belah pihak, walaupun proses yang dilakukan mungkin sedikit lebih panjang. Lalu nomor 7, what kind of question are used in usability questionnaires? Nah, sebenarnya ada dua jenis ya. Pertanyaan sendiri bisa macam-macam, namun pengambilan pertanyaan ini bisa dua jenis. Nah, ini dua jenis yang saya sebutkan ini yang paling efektif dan sebenarnya banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan ya saat ini. Yang pertama, penggunaan rating. Ini adalah metode yang paling efektif dan fleksibel untuk digunakan, karena bisa digunakan pada tahap manapun dalam pengembangan aplikasi dan antarmuka, baik untuk digunakan mengisi kuesioner sebelum pengembangan maupun review pengguna di platform penyedia aplikasi. Jadi dikasih rating nih, bintang 1 sampai bintang 5. Misalkan pertanyaannya seperti di bawah. Seberapa mudah bagi Anda untuk menyelesaikan tugas menggunakan sistem ini? Bintang 3, yang berarti tanggapannya itu cenderung lumayan baik atau netral. Nah, namun biasanya penggunaan rating ini digunakan pada sukarela dari user gitu, tanpa perlu dipertanyakan. Misalkan di Google Play itu ada sistem rating, misalkan saya sebagai user nih memberikan rating pada aplikasi, saya memberikan bintang 3 kepada aplikasi ini karena sebenarnya aplikasi ini berjalan dengan baik, namun ada fitur yang tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga ekspektasi saya terlalu tinggi dan sedikit mengecewakan rasa saya. Nah, jadi pada kesimpulannya penggunaan rating ini
diikuti dengan alasan yang konkret mengapa user memberikan rating tersebut. Nah, itu akan membantu kita bagi para programmer untuk mengembangkan aplikasi dan antarmuka. Nah, dan penggunaan rating ini walaupun bisa digunakan sebelum pengembangan, namun berjalan lebih efektif setelah pengembangan. Karena sifatnya lebih universal ya dibandingkan dengan yang kedua, skala Likert. Untuk membuat kuesioner dengan lebih mudah. Ini sebenarnya sama dengan bintang, namun jawabannya bisa di-custom dengan lebih spesifik dan sesuai dengan konteks. Misalkan jika pertanyaannya seberapa cepat Anda menyelesaikan tugas Anda, kita bisa buat 5 skala Likert nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, skala yang paling kiri kita bikin sangat sulit. Sulit, biasa saja, mudah, sangat mudah. Nah, begitupun pada pertanyaan yang lain ya. Seberapa mudah tadi seperti itu. Apakah Anda merasa navigasi dalam sistem ini logis dan mudah dimengerti? Tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, seperti itu contohnya. Dan di bawahnya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai atau mungkin bisa ditanyakan, bisa diimplementasikan pada metode-metode yang sebelumnya saya jelaskan, skala Likert dan rating. Analisis tugas dan proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami langkah-langkah atau tindakan spesifik yang diambil individu untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan. Nah, yang pertama itu kita tentukan tugas dengan jelas, tujuan yang ingin kita analisis gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita mengembangkan aplikasi ini apa pada dasarnya? User seperti apa yang ingin kita sasar gitu. Terus platform apa yang ingin kita terapkan aplikasinya begitu. Lalu selanjutnya identifikasi pengguna ya. Nah, target yang menjalankan tugas tersebut, pertimbangan karakteristik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pengguna yang relevan dengan tugas tersebut. Kita ingin mengimplementasikan sebuah aplikasi game, namun kita menggunakan antarmuka dengan tampilan seperti ATM, kan tidak nyambung seperti itu kan. Nah, kita akan menganalisis gitu, karakteristik gamers itu seperti apa. Jadi gamers itu memiliki kecenderungan pilihan seperti apa. Kita menyesuaikan aplikasi games itu dengan pilihan-pilihan yang sesuai dengan yang biasa gamers ambil. Lalu pecah tugas, bagi tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, dapat dikelola untuk tugas yang kompleks. Jadi kita tahu ya bahwa di setiap aplikasi itu setiap menu yang kita ambil pasti nanti ada menu-menu lagi. Terus kita pencet lagi salah satunya, lalu ada keluar menu lagi gitu. Jadi seperti kayak misalkan kita di e-commerce membuka sebuah produk, kan nanti ada menu masukkan keranjang atau bayar langsung. Nah, ketika kita bayar langsung nanti ada menu lagi, pembayarannya menggunakan apa, pengirimannya dengan apa. Nah, seperti itu. Kita membagi tugas, lalu dibagi tugas lebih kecil-kecil supaya kita tuh bisa mencakup semua dengan lebih kompleks gitu. Sehingga aplikasi itu bisa berfungsi dengan lebih baik. Urutan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini sebenarnya cukup konvensional ya, karena setiap aplikasi tentu memiliki langkah-langkah. Misalkan pada awal masuk aplikasi diberikan splash screen, lalu menu utama, fitur-fitur dasarnya, lalu fitur lebih spesifik berdasarkan menu fitur yang sudah kita pilih. Nah, seperti itu. Titik keputusan, kenali titik keputusan di mana pengguna mungkin perlu membuat pilihan atau mengambil jalur yang berbeda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang soal e-commerce, ketika kita membuka halaman produk, kita kan akan diberi dua keputusan nih, bayar langsung atau masukkan keranjang, sesuai dengan kebutuhan user kan. Nah, ketika user masih ingin berbelanja atau masih ada produk yang ingin dibeli lagi, dia akan memasukkan produk ke dalam keranjang untuk di check out secara bersamaan, jadi pembayaran hanya sekali. Kalau misalnya hanya satu itu barang saja, user akan membayar langsung dan melakukan pada pembayaran. Lalu iterasi dan peningkatan. Nah, kita tahu ya bahwa industri aplikasi ini sangat besar dan persaingannya pun sangat ketat. Jadi user cenderung berpindah-pindah hati, cenderung berpindah-pindah aplikasi sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Nah, untuk sebuah aplikasi bisa menjadi reliable dan bertahan lama dan tetap relevan itu bagaimana? Ya ini, iterasi dan peningkatan. Jadi ketika ada penambahan fitur baru yang memudahkan user, kita akan melakukan penambahan.
Kiranya diperlukan bagi user berdasarkan ulasan-ulasan atau feedback yang diberikan di pihak aplikasi ketiga begitu. Nah, lalu kita masuk ke nomor 9. Explain how task analysis perform using storyboards, scenarios, use case, atau hierarchical task analysis HTA ya bisa kita bilang. Nah, kita contoh saja kita ambil sebuah studi kasus ya dari uh, penggunaan ATM ini untuk masuk ke akun balance. Nah, pada hierarkis pertama cek bank account balance. Jadi kira-kira tujuan user untuk mengakses aplikasi, software, program atau mesin ini apa gitu. Cek bank account balance. Lalu pada hierarkis selanjutnya kemungkinan apa yang terjadi ketika user ingin masuk ke dalam akun banknya sendiri. Yang pertama, membuka aplikasi tentu saja, lalu mengakses akun information page. Yang ketiga, select appropriate account. Nah, di sini ada 3 pilihan sub pilihannya. Yang pertama adalah mengakses aplikasi saja, lalu select appropriation icon. Misalkan di aplikasi BCA ya. Nah, itu kan sebelum kita masuk ke dalam sistem utama, kita kan ada pilihan utama tuh, menu utama. Nah, itu kan ada pilihan seperti itu. Nah, yang kedua itu access account information page. Nah, kita biasanya di aplikasi BCA lagi ya, itu ada pilihan di bawahnya itu login atau masuk akun. Nah, lalu di sub pemilihan yang ketiga ini jarang saya temukan ya di aplikasi perbankan. Nah, namun ini mungkin dilakukan bahwa kita membeli akun yang kita miliki ya. Biasanya kan di kehidupan metropolitan tuh kita memiliki 2 atau 3 akun gitu, baik bank yang sama ataupun bank yang berbeda. Nah, biasanya kalau di sub pilihan ketiga itu diterapkan pada software di OS-nya. Jadi mengingat username dan password pada aplikasi tertentu. Jadi akun mana yang ingin kita masuki gitu. Nah, di sini di pilihan sub kedua terdapat 6 sub pilihan lagi yang berkaitan dengan fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi perbankan tersebut. Nah, di bawahnya pun jadi ada pilihan-pilihan kecil lagi, sub-sub pilihan lagi. Enter username, enter password. Terus misalnya kalau ditolak bagaimana? Recall username, recall password, enter username, enter password. Nah, untuk sistem login saja kompleksitasnya seperti ini ya. Terdapat 4 hierarkis yang terjadi gitu. Nah, untuk aplikasi penuh tentu bisa banyak sekali hierarkis yang terjadi dan sub-sub pilihan yang tercipta pun akan semakin banyak sesuai kompleksitas yang diberikan. Lalu di sini ada use case. Use case, kasus penggunaan. Kira-kira apa saja sih yang digunakan user atau customer, apa saja sih yang diperlukan customer ketika mengakses aplikasi kita? Yang pertama itu mengecek saldo, account balance. Jadi kita cek saldo, misalkan saldo kita ada 200, wah saldo saya tinggal 200 ribu nih, berarti saya tidak bisa membeli, misalkan saya tidak bisa membeli MOS harga 300 ribu. Nah, lalu yang kedua misalkan ada deposit funds, wah saya dapat uang nih tapi cash, saya takut uang saya kenapa-napa kalau disimpan di rumah, ya udah saya deposit saya saja di bank. Nah begitu. Lalu yang ketiga withdraw, wah saya ingin membeli barang namun toko yang saya tuju tidak memberikan opsi untuk melakukan pembayaran secara non tunai, saya harus mengambil uang di bank. Lalu yang ketiga, yang terakhir keempat, transfer fund ya. Nah, biasanya ini terjadi pada transaksi-transaksi yang tidak melibatkan tunai atau non tunai. Baik transfer melalui virtual account ataupun transfer bank atau antara rekening. Nah, ada use case yang lain pun pada user yang lain seperti ATM technician ya, itu dia bisa melakukan maintenance dan repair. Jadi dia bisa memiliki otoritas yang jauh lebih besar kepada ATM atau sistem ATM tersebut. Seperti maintenance tuh mengisi saldonya kembali, terus repair, nah membenarkan masalah ketika timbul gitu demi kenyamanan pengguna. Oke, selanjutnya skenario. Nah, ini skenario dari sistem login di ATM. Jadi dari user, apa sih yang diterima user ketika
mengakses ATM tuh. Nah, bisa dilihat di garis pertama dan ketiga, display main screen dan request password. Nah, biasanya di tampilan ATM kan silakan masukkan kartu, lalu silakan masukkan PIN. Nah, user tuh harus melakukan apa? Ya, memasukkan kartu dan memasukkan PIN. Nah, setelah itu ATM akan memverifikasi di database gitu. Akun ini ada nggak sih? Dan ataukah PIN yang dimasukkan sesuai dengan kartu yang dimasukkan gitu. Nah, selanjutnya konsorsium. Apakah akun kita sesuai atau tidak? Ketika akun kita tidak sesuai, maka akan terjadi bad account. Bad account itu apa sih? Jadi kesalahan inputan yang melibatkan sebuah identifikasi bahwa ada kemungkinan yang mengakses akun atau ATM ini adalah bukan orang yang memiliki kartu ATM ini gitu. Jadi untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi. Nah, nanti ketika diidentifikasi sebagai bad account, akan muncul nih outputan dari ATM. Bad account message, PIN yang Anda masukkan salah. Terus print receipt. Nah, ini biasanya jarang terjadi ya. Karena kalau udah bad account, ya nggak perlu print receipt gitu. Eject card, silakan ambil kartu Anda gitu. Terus request take card. Eject card tuh mengeluarkan kartu. Request take card, silakan ambil kartu Anda gitu. Karena PIN yang Anda masukkan salah. Jika Anda tetap batu gitu istilahnya, tetap keras kepala untuk memasukkan PIN yang salah tersebut sebanyak 3 kali, otomatis kartu kita diblokir, di eject. Nah, silakan ambil gitu. Lalu display main screen lagi. Ketika kita udah ngambil kartunya, dia akan display seperti awal untuk digunakan pada user yang berikutnya atau user yang sama dengan PIN yang sudah benar misalkan. Nah, nomor 10 pertanyaannya itu analyze heuristic evaluation. Jadi menganalisis evaluasi heuristik ya. Nah, di sini tuh sebenarnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, 8 tahapan penting dalam atau 8 langkah yang penting dilakukan untuk analisis heuristik ya. Yang pertama itu tujuan. Kita menerapkan tujuan dulu nih. Kira-kira seperti apa aplikasi yang akan kita buat gitu. Konteksnya apa? Lalu output apa yang sekiranya kita berikan gitu. Nah, metode evaluasi ini membantu mengidentifikasi potensi masalah usabilitas dan area yang perlu diperbaiki berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada fase proyek. Evaluasi heuristik dapat diterapkan pada berbagai fase proyek. Desain awal, membuat prototipe, dan bahkan setelah sistem diimplementasikan. Nah, fase proyek ini itu fase sebenarnya mengidentifikasi kebutuhan dengan lebih rinci lagi. Kira-kira user ketika mengakses aplikasi ini apa saja fitur-fitur yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada peserta keterlibatan umumnya, yaitu ahli disabilitas, desainer interaksi atau individu dengan keahlian dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi mengidentifikasi orang-orang yang sekiranya akan terlibat dalam pembuatan aplikasi. Nah, pada dasarnya itu ya hanya ada 3 seperti yang disebutkan di jawaban saya ini, yaitu programmer, ahli psikologis, dan ahli interaksi antara komputer. Nah, sebenarnya karena interaksi di antara komputer itu sebenarnya bisa bersifat inheritance gitu. Karena user itu cenderung menggunakan aplikasi yang lebih familiar. Nah, kita sering menemukan bahwa terdapat fitur yang sama di berbagai e-commerce yang kita gunakan. Ya, sebenarnya itu tidak bisa dibilang plagiat ya. Itu tuh bisa dibilang sebuah inheritance atau penggunaan ulang, bahwa agar memprovide user supaya lebih familiar dalam menggunakan aplikasi kita. Lalu persiapan. Evaluator familiar dengan sistem dan penggunaan yang dituju. Mereka mempelajari prinsip-prinsip heuristik usabilitas yang akan membantu evaluasi. Memastikan pemahaman bersama terhadap kriteria yang akan digunakan untuk menilai sistem. Jadi kira-kira apakah sistem kita sudah siap untuk dilanjutkan, apakah update yang kita lakukan itu sudah sesuai. Nah, itu dilakukan di masa persiapan dan ada hubungannya dengan poin selanjutnya, itu proses evaluasi. Jadi kita identifikasi ulang nih,
apa yang sudah kita rencanakan, kita identifikasi ulang tentang masalah, potensi-potensi masalah yang akan timbul ketika kita sudah menerapkan ini apa, terus potensi-potensi ketidaksesuaian ketika sudah kita menerapkan ini apa gitu. Nah, kita evaluasi di situ. Selanjutnya konsolidasi. Tim evaluasi individual kemudian digabung ke dalam laporan kolektif. Ini melibatkan diskusi di antara evaluator untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai konsensus tentang isu-isu yang diidentifikasi. Laporan akhir disiapkan, seringkali mengkategorikan isu berdasarkan tingkat keparahan dan memberikan rekomendasi. Nah, konsolidasi ini biasanya terjadi sebelum persiapan. Jadi, pemberian rekomendasi kesalahan, tingkat keparahan, lalu dievaluasi. Nah, kita perbaiki di dalam tahap persiapan. Nah, lalu diidentifikasi lagi nih, apakah sudah sesuai. Misalkan poin A, kita udah mengupdate ini, apakah sesuai dengan perbaikan masalah di poin A yang di sini. B, kita sudah melakukan masalah di poin B, apakah sudah memenuhi kriteria di poin B. Gitu. Lalu hasil, temuan rekomendasi hasil dari evaluasi heuristik melibatkan daftar komprehensif masalah disabilitas yang dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan. Ini sama saja ya, konsolidasi dengan hasil bisa dijadikan satu langkah sebenarnya. Lalu kita masuk ke poin terakhir, yaitu proses iteratif. Nah, kita tentu saja menginginkan aplikasi kita itu tetap digunakan gitu oleh banyak pengguna, tetap relevan ketika aplikasi ini sudah berjalan 1, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, atau bahkan 10 tahun namanya. Nah, di sini adalah masalah yang paling tricky ya, karena walaupun kita membuat aplikasi yang tidak memerlukan inputan atau tidak memerlukan database di dalamnya, seperti misalkan aplikasi stem gitar, sebenarnya yang kita perlukan itu aplikasi ini bisa menyetem, memberikan kita feedback bahwa ketika kita menggunakan senar ini, apakah stemnya itu kurang atau lebih gitu. Sebenarnya sederhana itu aja. Namun persaingan di dunia aplikasi itu sangat tinggi, otomatis perusahaan-perusahaan lain berusaha untuk memberikan fitur-fitur yang lebih kepada pengguna. Misalkan ketika perusahaan kita yang sudah berjalan setahun membuat aplikasi stem gitar, kita hanya menyediakan fitur untuk stem gitar saja, maka ada perusahaan lain misalnya baru sebulan dia memberikan fitur bahwa selain stem standar, Anda juga bisa loh drop stem atau sharp stem. Jadi misalkan EADGBE, dia bisa di drop jadi nada dasarnya E, dia bisa di drop menjadi nada dasarnya D drop 1, atau di drop setengah jadi D sharp, D crash. Atau enggak kita bisa naikkan tuning, nada dasarnya misalkan dari C, kita bisa naikkan ke D gitu. Karena memang ada beberapa lagu-lagu itu yang memerlukan steman yang khusus atau bahkan stem custom yang baru-baru ini aplikasi gitar tuna keluarkan ya. Jadi selain drop dan sharp, dia juga bisa custom. Jadi misalkan senar 1E dia drop 1 jadi D, misalkan senar 2E dia senar 2A dia bisa naikkan 1 menjadi G gitu misalkan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun aplikasi yang terlihat sederhana, persaingan pun tetap ada dan update pun tetap diperlukan agar aplikasi kita tetap relevan dan tetap. Ya, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dan mungkin ada gangguan-gangguan yang mengganggu saya dalam mempresentasikan jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.